Halo Bapak Ibu semuanya, berjumpa lagi dengan saya Dewa Barata. Kali ini saya akan menyajikan poster saya terkait dengan radar yang merupakan tagihan dari modul profesional 5 profesional. Oke, kita sudah mengenal banyak sekali penerapan radar di sekitar kita. Cuma mungkin banyak yang kurang tahu apa sih itu radar sebenarnya. Dari akronimnya, radar itu kepanjangan dari Radio Detection and Tracking, di mana ini merupakan suatu teknologi yang memanfaatkan suatu sistem gelombang elektromagnetik guna mendeteksi, mengukur jarak, dan membuat peta dari benda-benda. Nah, jika kita lihat sejarahnya, teknologi radar ini dipelopori oleh seorang ahli fisika Inggris bernama Maxwell, di mana beliau ini pada tahun 1865 mengembangkan dasar-dasar teori tentang elektromagnetik, di mana teknologi ini, pengetahuan tentang elektromagnetik ini merupakan dasar dari teknologi radar itu sendiri, di mana teknologi radar ini sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan sifat dari gelombang elektromagnetis yang dapat dipantulkan. Nah, berdasarkan pengembangan yang ada, maka radar makin hari makin berkembang dengan erat. Apalagi kita ketahui pada saat Perang Dunia, teknologi radar berkembang sangat erat mengingat kebutuhan pada saat itu. Nah, di sini konsep radar ini adalah di mana dia bisa mengukur, karena pada konsepnya dia itu mengukur jarak dari sensor ke target. Nah, ukuran jarak tersebut didapat dengan cara mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang elektromagnetik selama penjalarannya, mulai dari sensor ke target dan kembali sensor kembali. Nah, jika kita lihat gambarnya, pada umumnya sebuah radar memiliki komponen, yaitu sebuah antena yang biasanya berbentuk parabola. Kemudian dengan dua komponen, ada transmitter sebagai pemancar sinyal, kemudian ada receiver sebagai penerima sinyal, kemudian ada target yang akan dipetakan. Cara kerjanya sederhana seperti ini. Transmitter itu memancarkan gelombang elektromagnetik melalui antena. Kita misalkan dengan gelombang ST dipancarkan, kemudian ketika mengenai target, gelombang tersebut akan dipantulkan membentuk gelombang SRT yang nantinya akan diterima oleh receiver. Oleh receiver, data diolah sehingga jeda waktu antara ST mencapai target kemudian kembali dalam bentuk SRT ini diolah untuk dicari parameter-parameter dari target ini, entah itu nantinya jarak, kecepatan, dan sebagainya. Nah, di sini jika kita lihat receiver ini, dia mempunyai kemampuan, karena nantinya transmitter akan memancarkan banyak gelombang. Receiver ini punya kemampuan untuk menyaring sinyal yang diterima agar sesuai dengan pendeteksi yang diinginkan. Dia juga dapat receiver ini dapat memperkuat sinyal yang lemah, kemudian meneruskan sinyal ditangkapnya ke pemroses data, sehingga kadang nantinya hasil penangkapannya dapat dimunculkan dalam monitor. Nah, di sini jika kita perhatikan, jika R3 ini sama dengan 0, di mana itu artinya transmitter dan receiver itu berada pada satu tempat, berarti satu antena sebagai transmitter dan juga sebagai receiver.
radar seperti itu disebut dengan bistatik radar. Kemudian jika R1 dan R2 sama berarti, dan R3 juga 0, berarti satu antena dan satu antena sebagai transmitter dan receiver juga, dimana nantinya semuanya satu antena. Itu disebut dengan monostatik radar. Kemudian jika transmitternya lebih dari satu dan receivernya juga lebih dari satu, disebut dengan multistatik radar. Nah, radar itu banyak jenisnya. Jika dilihat dari bentuk gelombangnya, radar dapat dibedakan dari yang menggunakan continuous wave dan pulse radar. Continuous wave itu artinya gelombangnya continue, sedangkan pulse radar itu radar berdenyut, gelombangnya berdenyut, artinya ada frekuensinya. Pada continuous wave ini, radar itu biasanya menggunakan transmitter dan receiver yang terpisah, di mana transmitter nanti terus memancarkan gelombang dan nantinya ditangkap oleh receiver, begitu. Sedangkan pulse radar biasanya transmitter memancarkan gelombang secara berlama dalam diputus dalam selang waktu tertentu, misalkan interval menyala, interval 1 sekon atau 1 milisekon. Itu untuk pulse radar. Kemudian berdasarkan jumlah antenanya, ada radar monostatis dan radar bistatis atau multistatis. Yang radar monostatis ini adalah radar yang hanya memiliki sebuah antena yang nantinya berperan sebagai memancarkan sinyal dan juga menerima sinyal. Kemudian juga ada radar bistatis. Yang bistatis ini merupakan sistem radar yang kemudian terdiri dari pemancar sinyal dan satu atau lebih penerima sinyal, di mana keduanya terpisah. Itu disebut dengan radar bistatis atau multistatis. Sehingga radar itu secara fungsi ada 3 fungsi utama yang dijalankan oleh radar. Yang pertama adalah sebagai fungsi resolusi, di mana radar itu dia bisa memisahkan suatu sinyal. Radar itu bisa memisahkan suatu sinyal yang diinginkan dari beberapa sinyal hasil pantulan yang masuk ke bagian penerima, di mana nantinya sinyal yang masuk itu istilahnya disaring, dipisahkan dari noise yang muncul, karena pantulan itu kan otomatis banyak sinyal yang masuk, sehingga dia menyaring mana sinyal yang hendak dicari. Itu kemampuan dari resolusi. Kemudian kemampuan dari fungsi dari deteksi, yaitu sebuah radar itu mampu mendeteksi sinyal pantul dari target radar yang diinginkan. Artinya setelah disaring, dipilah, kemudian dia mampu mendeteksi sinyal pantul dari target yang diinginkan. Misalkan ini pesawat, artinya radar itu mampu menangkap sinyal pantul dari target yang diinginkan. Nah, kemudian ada fungsi lainnya, yaitu fungsi pengukuran. Nah, jika kita lihat fungsi pengukuran ini terkait juga dengan akronim radar itu sendiri, di mana radar itu nantinya dapat mengukur dari hasil pantulan ini, dapat mengukur parameter tertentu yang diinginkan. Misalkan seperti posisi target ini dalam bentuk 3 dimensi, kemudian dalam bentuk 2 dimensi, kecepatannya, arah geraknya, dan sebagainya. Artinya dari hasil pantulan itu bisa diolah menjadi parameter-parameter tertentu yang dibutuhkan. Itu dari fungsi pengukuran. Nah, terus penerapannya dari apa? Dari 3 fungsi tersebut terapkan dalam berbagai bidang, misalkan cuaca. Pada radar cuaca di sini radar digunakan untuk mendeteksi intensitas curah hujan
dan cuaca yang buruk, misalkan badai. Kemudian radar juga digunakan untuk mendeteksi kecepatan dan arah angin, dimana biasanya bisa di radar transmitter memancarkan gelombang ketika mengenai awan mendung atau awan badai, dipantul kembali, diolah oleh transmitter, diolah oleh receiver maksudnya, diolah oleh receiver, sehingga diolah datanya, sehingga dianalisis seberapa badai yang pekat badai, curah hujan, keamanan arah badai, dan sebagainya. Itu fungsi dari radar yang diterapkan dalam dunia cuaca, umumnya ramalan cuaca. Untuk militer, biasa radarnya sudah terkenal dari dahulu. Militer untuk pertahanan dan keamanan biasanya digunakan radar itu untuk mendeteksi posisi atau keberadaan pesawat, biasanya terkait dengan keamanan suatu negara, sehingga ketika ada pesawat yang masuk seperti ini, ketika ada pesawat yang masuk langsung akan terdeteksi oleh stasiun pengamatan atau receivernya, sehingga dapat diketahui dengan segera ketika ada pesawat asing yang memasuki wilayah teritorial suatu negara. Selain itu, fungsi lainnya, radar juga digunakan sebagai pemandu peluru kendali, sehingga ketika suatu target dipetakan oleh radar, sehingga diketahui parameter kecepatan, posisi, dan sebagainya, sehingga rudal atau peluru kendali bisa diarahkan untuk mengenai target tersebut. Kemudian dalam penerbangan, radar pasti sangat sering kita lihat digunakan oleh ATC, Air Traffic Control, atau stasiun pengendali di bandara, di mana radar itu, dengan radar ATC dapat memetakan semua pesawat yang ada, baik yang akan lepas landas, yang terbang di udara, maupun yang sudah emang mendarat, sehingga dapat mengatur lalu lintas agar tidak terjadi tabrakan dan di pesawat-pesawat tersebut. Samping itu juga pada ATC juga dapat memberi layanan seperti cuaca, situasi di bandara, karena juga biasanya di bandara udara itu punya stasiun radar cuaca, sehingga bisa membantu pilot untuk mengetahui situasi terkini tentang cuaca di bandara. Pada pesawat, radar juga digunakan untuk memberikan informasi permukaan dan cuaca walaupun gelap. Misalkan ketika pilot, misalnya pesawat itu ketika di depan ada badai, mereka juga sudah bisa mengetahui akan ada badai di depannya walaupun cuaca gelap, sehingga dengan bantuan radar mereka bisa menghindari cuaca buruk, atau ketika pesawat mendekati pegunungan, otomatis radar mendeteksi di depan ada pegunungan sehingga meminta pilot untuk terbang lebih tinggi. Itu fungsi dari radar. Untuk dunia kepolisian, yang paling sering digunakan, radar digunakan untuk mendeteksi kecepatan kendaraan bermotor saat melaju di jalan, di mana ini secara akurat dapat mendeteksi pelanggar-pelanggar kecepatan maksimum di jalan, sehingga dengan persisnya sama, sebuah transmitter memancarkan gelombang mengenai misalnya kendaraan yang lewat, dipantulkan, sehingga hasil analisis datanya diperoleh kecepatan dari kendaraan tersebut. Apalagi teknologi terkini, dengan alat pengukur kecepatan ini, polisi bisa mengukur hingga dalam beberapa kendaraan sekaligus dalam waktu sepersekian detik. Ini dari penggunaan radar di dunia kepolisian. Di pelayaran, radar ini digunakan untuk mengatur jalur perjalanan kapal agar dapat berjalan dengan baik, berlalu lalang di jalurnya masing-masing dan tidak saling bertabrakan, sehingga bisa dipetakan posisi-posisi masing-masing kapal, sehingga kadang-kadang pesawat yang terbang kapal laut yang besar, walaupun malam atau gelap waktu cuaca buruk, dapat juga melihat di depannya ada perahu atau kapal laut lainnya, sehingga mereka tidak bertabrakan. Itu fungsi dari radar. Mengingat manfaat sangat banyak dari radar itu, kedepannya akan banyak sekali lagi penerapan dari radar. Misalnya yang kita lihat sehari-hari seperti radar parkir mobil, yang parkir mobil tersebut juga menggunakan prinsip radar membantu kita parkir, dimana ketika sudah mendekati tembok dia akan berbunyi alarmnya seperti itu. Itu juga salah satu juga penerapan dari radar. Mungkin sekian dari saya ke depan. Terima kasih dan sampai jumpa.